Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya, dan subscribe channel ini, semoga yang subscribe masuk surga, amin. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Di sebuah tempat yang tersembunyi jauh di luar jangkauan dunia shinobi, sebuah portal dimensi terbuka dengan suara gemuruh rendah, memecah keheningan yang mencekam. Tempat itu tampak suram, dikelilingi oleh reruntuhan dan bayang-bayang yang mengerikan. Portal tersebut memancarkan cahaya yang aneh dan berkilauan, seolah-olah menjadi jendela ke dunia lain yang penuh dengan misteri dan kegelapan. Dari dalam portal, sosok Amado muncul dengan langkah santai, meskipun tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kerusakan dari pertarungan sengitnya melawan Boruto. Amado menyeka keringat di dahinya dan menghela napas lega saat dia melangkah keluar dari portal, menyadari bahwa dirinya telah berhasil melarikan diri dari Boruto, meskipun dengan susah payah. Namun, yang mengejutkan, sosok yang keluar dari portal tersebut bukanlah Amado yang asli. Dia adalah klon yang diciptakan oleh Amado asli, dirancang dengan teknologi dan pengetahuan yang sangat canggih untuk meniru setiap detail dari tubuh dan pikiran Amado. Klon tersebut menatap sekeliling dengan tatapan dingin dan kosong, seolah-olah hanya sekadar alat yang telah menyelesaikan misinya. Di sudut ruangan yang gelap, terdengar suara langkah kaki yang tenang namun tegas. Dari balik bayang-bayang, muncullah Amado yang asli, wajahnya tak menunjukkan emosi apapun, hanya tatapan penuh perhitungan yang selalu dia miliki. Amado asli mendekati klonnya dengan tangan yang sudah siap untuk melakukan tugas berikutnya. Dengan gerakan cepat, Amado asli mengaktifkan perangkat canggih di tangannya, memunculkan sebuah kapsul besar yang terlihat sangat futuristik. Tanpa sepatah kata pun, dia memberi isyarat kepada klon tersebut untuk masuk ke dalam kapsul. Klon itu dengan patuh masuk ke dalam kapsul, dan segera setelah itu, kapsul tersebut menutup rapat dengan suara mendesis yang nyaring. Amado kemudian memasukkan serangkaian kode pada perangkatnya, dan kapsul tersebut mulai menganalisis kerusakan yang dialami oleh klon tersebut. Sialan Boruto itu, gerutu Amado asli dengan nada penuh kekesalan. Dia berhasil merusak klonku yang sangat berharga ini. Untung saja dia tidak merusaknya sampai hancur, kalau tidak, rencanaku bisa berantakan. Amado menatap kapsul yang kini berfungsi untuk memperbaiki kerusakan pada klon tersebut, tetapi ada rasa ketidakpuasan yang jelas di wajahnya. Dia tidak suka ketika rencananya tidak berjalan mulus, meskipun dia selalu punya rencana cadangan. Setelah memastikan bahwa klon tersebut aman di dalam kapsul, Amado bergerak menuju bagian lain dari ruangan tersebut. Ruangan ini penuh dengan peralatan canggih, monitor-monitor besar yang menampilkan data-data kompleks, dan tabung-tabung besar yang berisi cairan misterius dengan benda-benda aneh di dalamnya. Ruangan tersebut jelas merupakan laboratorium rahasia Amado, tempat di mana dia melakukan eksperimen terlarang dan merencanakan masa depan dunia shinobi. Di salah satu sudut ruangan, terdapat sebuah altar yang tampak mengerikan, dikelilingi oleh simbol-simbol aneh yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Di atas altar tersebut, terlihat sisa-sisa potongan tubuh dari Shibai, seorang Otsutsuki yang legendaris dan ditakuti, yang tubuh fisiknya telah lama meninggalkan dunia. Potongan tubuh Shibai tersebut ditancapkan oleh tongkat hitam panjang untuk menahan kekuatannya. Aura dari potongan tubuh tersebut begitu kuat, seolah-olah masih menyimpan kekuatan dahsyat meskipun pemiliknya sudah lama tidak berada di dunia ini. Potongan tubuh Shibai tersebut memancarkan gelombang energi gelap yang memenuhi ruangan dengan rasa dingin dan tekanan yang sangat kuat. Amado menatap potongan-potongan tubuh tersebut dengan ekspresi penuh ketakutan dan kekaguman sekaligus. Shibai, kekuatanmu masih begitu besar, bahkan dalam keadaan seperti ini, bisik Amado dengan suara rendah, seolah-olah berbicara kepada makhluk yang masih hidup. Dia mendekati potongan tubuh tersebut, matanya bersinar dengan rasa lapar akan pengetahuan dan kekuasaan yang tersimpan di dalamnya. Jika aku berhasil menggabungkan kekuatanmu dengan rencanaku, maka dunia ini akan berubah selamanya. Kau akan bangkit kembali, dan semua akan tunduk di bawah kekuatanmu yang tak tertandingi. Amado kemudian memasang alat-alat tambahan pada potongan tubuh Shibai, memulai proses yang rumit dan penuh risiko untuk mengekstrak sisa-sisa kekuatan yang masih tertinggal di dalamnya. Dia bekerja dengan teliti, memastikan setiap langkah diambil dengan kehati-hatian, karena dia tahu bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Namun, di dalam hatinya, Amado tahu bahwa dia sedang bermain dengan api. Menghidupkan kembali Shibai, meskipun hanya dalam bentuk kekuatan yang bisa dia kendalikan,
adalah taruhan yang sangat berbahaya. Tetapi bagi Amado, yang telah mengorbankan segalanya demi rencananya, ini adalah satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan akhirnya. Dia tidak akan mundur, tidak peduli seberapa besar resikonya. Sementara Amado terus bekerja, aura gelap dari potongan tubuh Shibai semakin kuat, seolah-olah merespons upaya Amado untuk menghidupkannya kembali. Ruangan tersebut mulai bergetar, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan dari dunia lain yang mengerikan. Amado, dengan senyum tipis yang penuh arti, melanjutkan eksperimennya tanpa ragu, karena dia tahu bahwa dia semakin mendekati tujuannya yang besar dan berbahaya. Adegan kemudian berpindah di laboratorium Amado di Konoha yang kini dipenuhi dengan jejak pertempuran sengit. Boruto terduduk kelelahan di lantai yang dingin. Napasnya terengah-engah, tubuhnya penuh luka dan keringat, menunjukkan betapa beratnya pertarungan yang baru saja ia hadapi. Sekitar laboratorium, berbagai peralatan canggih berserakan, beberapa di antaranya rusak akibat ledakan dan benturan dari serangan-serangan yang saling bertukar. Asap tipis mengepul dari beberapa perangkat yang hancur, sementara cahaya lampu yang sebelumnya berpendar terang kini berkedip-kedip redup, menciptakan suasana yang mencekam. Di tengah keheningan tersebut, terdengar suara dari dalam pikiran Boruto, suara yang sangat familiar namun penuh dengan nada yang serius. Kita harus cepat menemukannya kembali, suara Momoshiki terdengar tegas dan mendesak. Jika Shibai benar-benar telah dibangkitkan kembali, aku bisa bilang ini sudah berakhir. Boruto menundukkan kepalanya sejenak, merenungkan kata-kata Momoshiki. Dia merasakan ketakutan yang mendalam menjalar di hatinya, sesuatu yang jarang dia rasakan dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya. Ya, kau benar, Boruto akhirnya menjawab dengan suara yang berat, penuh rasa cemas. Aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Shibai benar-benar kembali. Kekuatan Otsutsuki sepertimu saja sudah hampir tak tertandingi, apalagi jika Shibai, yang konon adalah yang terkuat di antara kalian, dihidupkan kembali. Bahkan dalam bayangan masa depan yang pernah dilihat oleh Koji, hal itu tidak pernah terjadi. Ini adalah ancaman yang jauh di luar perkiraan kita. Momoshiki terdiam sejenak, seolah-olah dia juga merenung di dalam kesunyian pikiran Boruto. Kita bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya, Boruto, lanjutnya dengan nada penuh kewaspadaan. Jika kita tidak bertindak cepat, kita mungkin saja menciptakan sebuah timeline baru, sebuah masa depan yang bahkan lebih gelap dan penuh kekacauan daripada yang bisa kita bayangkan. Aku tahu kau tidak menginginkan itu, dan aku juga tidak. Kekuatan sebesar itu, berada di tangan yang salah, bisa menghancurkan segalanya. Boruto mengangguk pelan, meskipun tahu bahwa Momoshiki hanya bisa merasakan pikirannya. Rasa tanggung jawab yang begitu besar menekan pundaknya. Dia mengerti bahwa ini bukan hanya tentang menyelamatkan Konoha atau dunia shinobi, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan waktu dan ruang yang rapuh, yang bisa runtuh sewaktu-waktu jika mereka melakukan kesalahan. Namun, di sisi lain, Boruto juga tahu bahwa dia tidak bisa mundur sekarang. Dia harus melanjutkan rencananya untuk menggagalkan rencana Amado, bagaimanapun caranya. Boruto perlahan berdiri, meskipun tubuhnya masih terasa berat dan nyeri. Kita tidak punya banyak waktu, katanya lebih kepada dirinya sendiri, meskipun Momoshiki mendengarnya dengan jelas. Aku harus menemukan Amado dan menghentikannya sebelum dia berhasil mewujudkan rencana gilanya. Shibai tidak boleh bangkit, apapun yang terjadi. Di sisi lain Konoha, Mitsuki terus berusaha keras mencari jejak cakra Boruto. Dengan kemampuan Sage modenya, Mitsuki bisa merasakan aliran cakra di sekitarnya, menelusuri setiap denyut energi yang tersisa di udara. Mata Mitsuki menyipit, konsentrasinya terfokus sepenuhnya pada tugas penting ini. Cakra Boruto adalah sesuatu yang sangat unik, sebuah campuran antara energi manusia dan kekuatan Otsutsuki, yang membuatnya lebih mudah dikenali di antara cakra lainnya. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Resonansi cakra Boruto terasa lebih samar, seolah-olah terbungkus dalam lapisan energi yang mencoba menyembunyikannya. Mitsuki merenung sejenak, merasakan keanehan itu. Aku mulai merasakan di mana Boruto berada, katanya akhirnya, dengan nada hati-hati. Entah kenapa, ini terasa sangat dekat dengan kita. Kata-kata itu menggantung di udara, membawa keheningan yang berat di antara mereka. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam cara cakra Boruto beresonansi dengan lingkungan sekitar, seolah-olah ada kekuatan lain yang mencoba menutupi atau menyembunyikannya. Sarada, yang berdiri di sampingnya, menatap Mitsuki dengan cemas. Di mana dia berada? Tanyanya, suaranya penuh dengan ketegangan dan harapan. Setiap detik terasa begitu berharga, dan kegelisahan di hatinya semakin tumbuh,
mengingat bahaya yang mungkin sedang dihadapi Boruto. Mitsuki menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk lebih berkonsentrasi. Sebentar, jawabnya dengan nada tenang namun serius. Aku sedang berkonsentrasi untuk mencarinya. Bersabarlah, ini masih butuh beberapa waktu untuk menemukannya. Dia merasa tekanan yang semakin besar untuk menemukan Boruto. Setiap detik yang berlalu terasa seperti ancaman, seolah-olah Boruto semakin menjauh dari jangkauan mereka. Di sebelah Sarada, Sumire berdiri dengan ekspresi yang penuh kecemasan. Matanya mengamati Mitsuki dengan penuh harap, namun hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Sumire adalah seorang ninja yang sangat sensitif terhadap perubahan energi di sekitarnya, dan sekarang, dia merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat hatinya tidak tenang. Perasaanku tidak enak, bisiknya, nyaris tak terdengar. Semoga Boruto baik-baik saja. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.